Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Nurqanatalillah dengan NIM 21301244042, Prodi Pendidikan Matematika 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Sebelumnya, apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selanjutnya, tujuan diciptakannya kurikulum Merdeka ini adalah untuk mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan menyiapkan tantangan global era revolusi 4.0. Keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu mereka bisa memilih mata pelajaran apa yang ingin dipelajari dan sesuai dengan minat serta bakatnya. Pembelajaran terasa lebih menyenangkan karena disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap fase. Keunggulan dari kurikulum Merdeka juga disebutkan sebagai bentuk keleluasaan dalam memilih format, memilih pengalaman, memilih materi esensial apa saja yang dibutuhkan, serta menentukan modul yang cocok untuk pembelajaran di lingkungan sekolah. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran untuk berkolaborasi, meningkatkan pemahaman sesama guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran tersebut dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Selanjutnya, bagaimana sistem kurikulum ini? Kurikulum Merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum Merdeka juga memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunikasi sebagai mitra. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu Merdeka Belajar episode 15 kurikulum Merdeka dan platform Merdeka mengajar ditindaklanjuti dengan implementasi kurikulum Merdeka sebagai bentuk fasilitas Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditujukan kepada ibu bapak guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan Kepala PKBM dalam mempersiapkan keterlibatannya pada kurikulum Merdeka pada tahun ini hingga ke depannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang filosofi yang terdapat dalam kurikulum Merdeka ini. Dalam kurikulum ini, model pendekatan yang diterapkan pada tiap satuan pendidikan berbasis ketertarikan para peserta didik maupun mahasiswanya, sehingga baik siswa maupun mahasiswa diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan mata pelajaran mana yang ia minati. Tujuannya adalah agar siswa bisa lebih optimal dalam mengembangkan bakat serta kemampuannya sesuai dengan bidang yang mereka minati masing-masing dengan output maupun hasil karya positif yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini juga, Kemendikbud menitikberatkan pengembangan arah kemerdekaan berpikir bagi siswa yang menjadi kerangka utama dalam program Merdeka Belajar yang terus digalakkan oleh Kemendikbud Ristekdikti yang meliputi seluruh unsur satuan pendidikan mulai dari yang terendah hingga di tingkat perguruan tinggi. Lebih jauh dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, Kemendikbud lebih berupaya membangun suasana belajar dan proses pembelajaran yang lebih ramah bagi siswa dan tidak membangun kesan memaksa untuk siswa yang pada akhirnya membuat siswa takut, malas, hingga tak tertarik mengikuti proses pembelajaran.
Dalam kurikulum Merdeka Belajar, nuansa dalam aktivitas pembelajaran di sekolah dibuat seideal mungkin dengan menganut konsep pembelajaran di luar kelas agar mampu dan efektif membangun kesan nyaman bagi peserta didik sekaligus menarik minat siswa untuk lebih banyak berpartisipasi, berdiskusi tak hanya kepada guru tapi juga dengan siswa lainnya. Dengan demikian, suasana yang terbangun dalam aktivitas pembelajaran di dalam kelas adalah suasana yang efektif, menciptakan rasa ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Filosofi Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan landasan pendidikan humanisme, konstruktivisme, dan progresivisme. Humanisme merupakan kebebasan, pilihan personal dalam mengaktualisasikan diri, mengembangkan potensi, berfungsi, dan bermakna bagi lingkungannya. Sedangkan konstruktivisme adalah kemerdekaan dalam menggali dan mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Adapun progresivisme menekankan kemerdekaan guru untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan potensi siswa. Implikasi dari filosofi yang telah dijelaskan di atas sangat erat dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning, pembelajaran mandiri, self-regulate learning, dan pola pikir berkembang growth mindset. Lalu, bagaimana dengan perubahan kurikulum? Kemendikbudristek pada 2021 menjelaskan berdasarkan implementasinya diperoleh fakta bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Terlepas dari latar belakang sosial ekonominya, survei yang dilakukan terhadap 18.370 siswa kelas 1 sampai 3 SD di 612 sekolah di 20 kabupaten atau kota dari 8 provinsi selama kurun waktu bulan April sampai Mei 2021 menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Selisih skor literasi dan numerasinya setara dengan 4 bulan pembelajaran. Pada skor numerasi, siswa pengguna kurikulum 2013 memperoleh skor 482 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 517. Sementara skor literasi siswa pengguna kurikulum 2013 memperoleh skor 532 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 570. Survei Kemendikbudristek 2022, Kemendikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi learning loss dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum 2013 itu direncanakan berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, di sini mereka menambahkan pengembangan pelajar Pancasila. Selanjutnya, untuk kurikulum 2013, jam pelajaran atau JP diatur secara per minggu. Untuk kurikulum Merdeka, JP itu diatur per tahun. Selanjutnya, untuk kurikulum 2013, di sini mereka melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Sedangkan kurikulum Merdeka, alokasi waktunya lebih fleksibel. Tidak hanya belajar di dalam kelas, namun bisa belajar di mana saja. Sedangkan untuk kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, mereka lebih menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan interkurikuler, dan ekstrakurikuler. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.